Selamat siang, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait kebijakan tarif dan Foreign Direct Investment atau FDI. Topik ini sangat relevan karena mencerminkan bagaimana kebijakan ekonomi global tidak hanya berdampak pada perdagangan, tetapi juga strategi, investasi, dan kekuatan ekonomi suatu negara. Pada tahun 2025, Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif baru terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan, termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% yang kemudian melalui negosiasi berhasil diturunkan menjadi 19%. Namun, meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan tarif normal, sehingga tetap memberikan ketekanan besar terhadap ekspor di Indonesia. Dalam analisis ini, terdapat 3 fokus utama. Pertama, mengevaluasi hasil negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua, menganalisis motivasi Amerika Serikat dalam mendorong investasi asing atau FDI dari Indonesia. Dan ketiga, melihat contoh nyata serta manfaat FDI bagi perekonomian di Indonesia. Sebelum masuk ke analisis, penting untuk memahami apa itu FDI. FDI merupakan investasi langsung dari perusahaan asing ke dalam suatu negara, biasanya dalam bentuk pembangunan pabrik, kerjasama industri, atau pengembangan teknologi. FDI tidak hanya membawa modal, tetapi juga transfer teknologi, peningkatan kualitas tanpa kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika kita melihat hasil negosiasi, memang terjadi penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Namun, jika dibandingkan dengan tarif normal Amerika Serikat yang hanya sekitar 3%, angka ini tetap sangat tinggi. Artinya, produk Indonesia tetap menghadapi hambatan besar untuk masuk ke pasar Amerika, sehingga daya saing menjadi menurun. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menurun hingga sekitar 0,5%. Selain itu, sektor yang paling terdampak adalah sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Karena sektor ini sangat bergantung pada sektor ke Amerika Serikat. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah adanya ketimpangan dalam kesepakatan ini. Indonesia membuka hampir seluruh pasar untuk produk Amerika dengan tarif mendekati 0%. Sementara itu, produk Indonesia tetap dikenakan tarif 19% untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan perdagangan yang terjadi bersifat tidak seimbang. Secara keseluruhan, negosiasi ini bersifat pragmatis, namun menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia karena harus memberikan banyak konsesi. Amerika Serikat menggunakan teori oli dengan memanipulasi faktor lokasi, sehingga perusahaan Indonesia dipaksa berinvestasi di Amerika untuk menghindari tarif tinggi. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembalikan industri ke Amerika, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat keamanan ekonomi nasional. Salah satu contoh nyata FDI adalah PT HLI Green Power di Karawang yang menjadi bagian dari rantai pasok global kendaraan listrik. FDI memberikan manfaat besar seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, serta transfer teknologi modern ke Indonesia. FDI juga membantu Indonesia
meningkatkan daya saing global, dan memperkuat struktur industri nasional secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, kebijakan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat bersifat tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia karena adanya ketimpangan. Di sisi lain, Amerika Serikat menggunakan kebijakan ini sebagai strategi untuk memperkuat ekonominya. Namun, bagi Indonesia, FDI tetap menjadi peluang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.